Setelah melewati tahun 2025, ada satu pertanyaan yang makin sering muncul di pikiran masyarakat Indonesia. Mungkin kita udah capek mikirin gimana cari uang sebanyak-banyaknya. Mungkin kita juga udah jenuh mikirin ada peluang baru apa ya tahun ini di Indonesia. Mungkin ada yang udah mulai mikir, apa kita masih bisa berharap masa depan Indonesia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel TMRek TV guys. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sentiasa dalam keadaan sehat walafiat, dipermudahkan segala urusannya, dan semoga dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, apapun situasi kita, mari kita selalu upayakan untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Karena apa yang Allah telah berikan ini memang yang terbaik untuk kita ya, dan dengan banyak bersyukur insya Allah apa yang telah Allah berikan akan Allah tambah keberkahannya, dan semoga Allah tambah keberkahannya guys, amin amin ya rabbal alamin. Oke, dalam kali ini saya temukan salah satu video guys yang bertajuk Indonesia sudah tidak layak ditinggali ya guys. Ini kenapa sampai Indonesia sendiri tidak layak untuk ditinggali guys? Penasaran seperti apakah videonya? Mari kita simak sama-sama videonya seperti apa. Dan jangan lupa sebelum menonton video ini, ketik dulu subscribe channel TMRek TV dan nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan dalam video-video terbaru dari channel TMRek TV guys. Oke, langsung saja kita play, let's go. Tahun 2025 udah berlalu, dan ada banyak hal yang udah kita saksikan dan alami sendiri. Tapi pada dasarnya negara Indonesia belum bisa untuk ngasih peluang ekonomi buat rakyatnya secara adil. Lapangan kerja formal makin terbatas, perekrutan makin selektif, pemilik usaha juga nggak punya motivasi buat ekspansi bisnis di negara yang politiknya nggak stabil, yang pada akhirnya banyak orang didorong untuk masuk ke sektor informal. Masalahnya nggak semua orang siap untuk hidup di sektor informal. Banyak orang masih butuh pekerjaan yang stabil, jalur karir yang jelas, kepastian penghasilan, dan juga ritme kerja yang manusiawi. Banyak dari kita yang masih merindukan bisa bekerja, berkarir, dan mengembangkan keterampilan kita di negara yang politik dan ekonominya stabil, yang menawarkan perkembangan karir sesuai dengan skill dan pengalaman kita. Kita mungkin gak bisa lihat situasi itu ada di Indonesia dalam waktu dekat, tapi di saat yang sama, di luar Indonesia, peluang itu masih ada. Banyak negara lain yang ekonominya bangkit setelah pandemi. Negara lain mungkin gak sempurna, tapi jauh lebih layak untuk kaum pekerja daripada Indonesia. Banyak pekerjaan yang di Indonesia dianggap biasa, kayak supir, pelayan, pekerja dapur, pekerja perkebunan, perawat lansia, justru di luar negeri dihargai dengan gaji layak, sistem kerja yang jelas, dan juga perlindungan yang lebih baik. Apalagi pekerjaan yang menuntut kemampuan khusus kayak ilmuwan, programmer, dokter, dan juga teknisi. Profesi ini sangat dihargai di banyak negara lain dan bisa hidup sangat makmur karena ekonomi dan politiknya stabil. Aku paham, banyak banget masyarakat Indonesia yang meragukan dirinya sendiri. Apa mungkin kita bisa kerja di luar negeri? Di Indonesia aja susah nyari kerjaan, apalagi di luar negeri. Untuk menjawab itu, aku mau ceritain beberapa kisah nyata terkait hal ini. Yang pertama ada Mbak Mahatmi, perempuan asal kota Malang yang sekarang kerja nih sebagai supir bus di Jepang. Sebelumnya dia adalah seorang pekerja kantoran sebagai customer service di Indonesia yang penghasilannya terbatas. Tapi lewat jalur kerja resmi, Mahatmi berhasil lolos tes dan akhirnya jadi supir bus di Jepang. Sebuah profesi yang mungkin gak terpikirkan sama masyarakat Indonesia. Penghasilannya dari supir bus sekitar 40 juta rupiah per bulan. Buat masyarakat Jepang, profesi ini biasa aja. Tapi buat kita di Indonesia, ini bisa mengubah hidup keluarga. Contoh lainnya ada Krisna, pekerja pabrik asal Indonesia yang bekerja di Korea Selatan. Dia berangkat di usia 23 tahun dengan tujuan yang sangat sederhana.
kerja keras, cari uang, dan bahagiakan orang tua. Sebagai pekerja pabrik junior di Korea, gajinya itu sekitar 23 juta rupiah per bulan, belum termasuk lembur dan bonus lainnya. Ada banyak pekerja pabrik dan teknisi di Indonesia yang berebut mencari peluang kerja di tanah air. Pertanyaannya sekarang, kenapa kita hanya mencari peluang terbatas di Indonesia aja? Dan cerita-cerita kayak gini tuh bukan cuma 1-2. Banyak profesi lain yang nawarin kisah serupa. Misalnya pekerja Indonesia yang kerja di kapal pesiar. Mereka kerja sebagai waiter, pekerja dapur, room steward, atau laundry staff. Kontraknya memang lama ya, bisa 6 bulan sampai setahun penuh di atas kapal. Jam kerjanya juga panjang dan jauh dari keluarga. Tapi sebagai gantinya, mereka bisa dapat penghasilan ribuan dolar per bulan. Belum lagi ditambah tips. Selain itu ada juga perawat lansia. Di Jepang, Singapura, Hong Kong, ada banyak perawat lansia se-Indonesia yang dapat penghasilan yang layak. Dan biaya hidupnya juga ikut ditanggung. Di pekerjaan ini yang dicari bukan gelar atau kemampuan teknis, tapi kesabaran, mental kuat, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Pekerja dapur dan perkebunan juga banyak nih dilakoni sama pekerja migran kita. Pekerjaan kayak gini nggak butuh jasa tinggi. Yang penting fisik yang kuat, jujur, dan mau kerja keras. Di banyak negara maju kayak Australia dan Amerika, upah pekerja dapur dan perkebunan bisa puluhan kali lipat daripada yang didapetin di Indonesia dengan profesi yang sama. Oke, sampai sini aku yakin banyak banget di antara kamu yang kepikiran gitu. Tapi aku nggak ngerti caranya, nggak tahu harus mulai dari mana. Aku juga nggak nguasain bahasa asing. Terus harus gimana dong? Yap, betul. Tentu untuk mencapai itu semua nggak bisa instan. Dan nggak semudah itu juga. Ada perjuangan buat belajar bahasanya. Ada banyak fase administrasi dan ujian yang harus dihadepin. Tapi percaya deh, semua pengorbanan itu akan terbayar melipat ganda setelah kamu kerja di luar negeri dengan penghasilan yang layak, mengubah hidup dan meraih lagi masa depan kamu. Sepanjang tahun 2025, Ngomu cukup sering dibahas tentang peluang kerja atau kuliah di luar negeri di Instagram. Dan dari situ, kita nerima banyak banget pertanyaan tentang tahap-tahap dan juga proses yang harus dilaluin. Dari banyak DM yang masuk itu, kami sadar kalau ternyata banyak yang punya niat yang sama, tapi bingung gitu sama tahap-tahap yang harus dilaluin, karena memang informasinya tercecer di mana-mana. Dari situ kami sadar, yang dibutuhkan banyak orang bukan motivasi, tapi panduan yang rapi tentang peluang kerja dan kuliah di luar negeri. Dan setelah riset berbulan-bulan, ngobrol sama banyak orang, dan juga ngumpulin info dari berbagai sumber yang relevan, kami akhirnya ngerangkum semua informasi penting itu dalam satu paket panduan lengkap buat kamu yang pengen nyari kerja atau beasiswa ke luar negeri. Di dalam satu paket panduan ini ada 4 komponen utama. Yang pertama itu adalah e-book panduan mencari kerja di luar negeri. Di sini kami bahas nih berbagai jalur kerja yang realistis buat orang Indonesia. Terus seluk-beluk visa kerja, checklist yang perlu disiapin, syarat dan kualifikasi negara tujuan, serta tahapan proses dan juga perkiraan biayanya, sampai hal-hal praktis yang sering luput nih dibahas, kayak modus penipuan agen kerja yang harus kamu hindari. Tujuannya sederhana, supaya kamu tuh paham sama semua proses yang harus kamu lalui, sekaligus bisa menghindari jebakan yang ada di sepanjang jalan. Komponen yang kedua adalah e-book panduan beasiswa ke luar negeri. Di bagian ini kami bedah cara dapetin beasiswa kuliah di luar negeri, mulai dari mengenal kategori beasiswa, cakupan biaya apa aja sih yang ditanggung, berapa uang saku tiap bulan, proses dan tahapan yang harus dilaluin, statistik penerimaan, sampai karakteristik berbagai beasiswa untuk memperbesar peluang penerimaan kamu. Ada beberapa beasiswa spesifik nih yang kami bahas, mulai dari LPDP, Chevening, Australia Awards, Erasmus, dan Monbukagakusho Jepang.
Komponen yang ketiga adalah panduan wawancara, penulisan esai, dan juga template CV internasional. Banyak yang gagal tuh bukan karena mereka kurang pintar, tapi karena persiapannya setengah-setengah. Esainya ditulis asal, CV internasional ala kadarnya, dan jawaban wawancara tuh nggak nyambung satu sama lain. Di panduan ini, kami bantu kamu buat nyusun esai, CV, dan strategi wawancara supaya semuanya saling terhubung. Mulai dari latar belakang hidup, pengalaman dan skill, sampai motivasi ke depannya apa, termasuk cara menjawab pertanyaan jebakan. Tujuannya supaya kamu punya satu narasi kuat yang konsisten, entah itu untuk melamar kerja di luar negeri ataupun buat dapetin beasiswa. Komponen yang terakhir adalah dashboard keuangan lengkap dalam bentuk spreadsheet. Banyak orang yang takut nih keluar negeri karena biaya hidupnya mahal. Betul sekali, guys. Nah makanya Namun, kami siapin sebelum spreadsheet kita coba, ini buat kamu, aku supaya kamu benar-benar siap untuk pindah ke luar negeri, beradaptasi dengan mata uang baru, biaya hidup baru, dan juga ritme keuangan yang berbeda. Spreadsheet ini bakalan bantuin kamu buat mantau pemasukan, pengeluaran, dan tabungan tiap bulan. Kamu jadi bisa terus mantau dan ngatur keuangan kamu dengan praktis, dengan mata uang apapun. Semua itu bisa kamu dapetin di website ngomo.id dengan harga yang sangat terjangkau. Total materi di dalam paket ini hampir 400 halaman. Semuanya full color, dilengkapi data, chart, ilustrasi, dan juga link referensi yang bisa kamu eksplor lebih lanjut. Materinya kami susun rapi, padat, nggak bertele-tele, dan berisi info-info penting yang berguna buat kamu. Ebook ini juga tetap relevan ya dalam jangka panjang, karena disusun berdasarkan aturan resmi, prosedur internasional, dan pola seleksi negara ataupun penyedia beasiswa yang relatif stabil dari tahun ke tahun. Jadi meskipun nantinya ada penyesuaian kecil di tiap periode, fondasi persiapannya tetap relevan dan bisa kamu pakai ulang kapanpun kamu siap untuk daftar kerja atau kuliah ke luar negeri. Aku nggak bilang ini proses yang mudah. Kerja atau kuliah di luar negeri tetap butuh perjuangan, butuh adaptasi, dan butuh keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Kamu tetap harus jalanin sendiri prosesnya, tetap harus belajar, dan tetap harus siap kalau di tengah jalan kamu ngerasa capek atau ragu. Tapi seenggaknya, kamu nggak perlu lagi mulai dari nol dan nebak-nebak arah. Paket panduan kerja dan kuliah dari Ngomongin Uang ini kami susun sebagai gerbang awal untuk bantuin kamu memahami jalurnya, risikonya, dan realitasnya. Sebelum kamu ngambil keputusan besar dalam hidup, risetnya kami kerjain berbulan-bulan supaya kamu gak ngorbanin waktu, tenaga, dan uang di jalan yang salah. Kalau setelah nonton video ini kamu masih memilih untuk bertahan di Indonesia, itu juga keputusan yang benar. Tapi kalau kamu ngerasa butuh hidup baru dan ingin mencoba langkah yang lebih jauh untuk keluar dari Indonesia, panduan ini bisa jadi teman awal perjalanan kamu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya. Oke teman-teman semuanya, banyak faktor ya kenapa Indonesia sudah tidak layak ditinggali guys. Banyak faktor, yaitu tentang ekonomi yang sangat melemah guys, kurangnya pekerjaan, dan banyak-banyak lagi pokoknya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kurang suka dengan channel ini, please sebelum meninggalkan, like dulu, komen, dan bantu share biar channel ini terus berkembang, biar terus bersemangat itu ngereaction video-video berikutnya. Saya TM Rekti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.